Bisakah kita menolong narsisis? Kali ini kita akan bahas tentang persoalan yang lumayan pelik, tentang bisa enggaknya kita, manusia biasa yang punya kemampuan terbatas, dengan segudang masalah dan prioritas lain di kanan kiri kita, menolong pasangan kita yang narsistik. Untuk orang tua, saudara, atau anak kandung, tentunya beda ya pendekatannya. Di sini kita akan fokus kepada pasangan yang narsistik. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat ya, yakinlah semua pasti bisa kalian atasi. Perkuat benteng diri sambil terus mempelajari tentang narsisme dan tentang diri kalian sendiri juga. Saya yakin kalian pasti keluar sebagai pemenang. Dan agar lebih banyak pemenang lainnya yang bergabung di komunitas kita, ayo subscribe dong channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, menolong pasangan yang narsistik. Ini mengingatkan saya kepada berapa kali saya harus meyakinkan dan menguatkan diri saya kalau saya harus menjadi penolong untuk pasangan dan sejumlah orang di sekitar saya. Karena saya pikir, hanya saya satu-satunya harapan mereka. Hanya saya yang waktu itu saya anggap bisa memahami dan berkemampuan untuk menolong mereka. Setelah memutar ulang semua peristiwa, momen-momen penting hubungan dan interaksi dari tahun ke tahun, akhirnya saya setuju dengan kesimpulan ini. Bahwa jika memang kalian benar-benar ingin secara tulus dan bersungguh-sungguh menolong seorang narsisis, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, bantulah diri kalian sendiri dulu. Cintai diri kalian dulu dan pergi menjauh. Bila perlu, lari, beneran kabur dari kehidupan mereka. Tinggalin barang-barang kalian, ganti nomor telepon, jangan kasih alamat baru, blokir mereka dari media sosial kalian. Lalu mulailah untuk menata kembali hidup kalian, karena jujur saja, pasti udah banyak yang penyok sana-sini sepanjang kalian hidup dengan mereka. Sembuhkan hati dan temukan diri kalian lagi. Apa aja sih yang penyok? Well, banyak kan di antara kalian yang merasa sebagai orang yang berbeda sekarang, menjadi dingin, lebih egois, empati makin berkurang, apatis dengan kehidupan, susah percaya sama orang. Ya kan? Nah, ini butuh pemulihan. Dan jangan khawatir, kalian pasti akan tiba di sana dengan bimbingan yang tepat tentunya dari konselor atau coach pilihan kalian. Lah kok malah melenceng jadi nolong diri sendiri? Sabar, nanti di ujung video kalian akan tahu mengapa langkah-langkah ini jauh lebih penting buat kalian. Langkah kedua untuk membantu si narsisis adalah dengan menyadari bahwa kalian gak akan segera terbebas dari mereka. Meskipun kalian udah pisah, pindah kota, atau bahkan negara, kenangan dalam ikatan trauma beracun akan menghantui kalian selama beberapa waktu. Karena berpisah dengan seorang narsisis enggak sama dengan berpisah dengan orang biasa. Kerusakan yang diakibatkan sangat besar dan mendalam. Kasih diri kalian waktu untuk pulih. Dan ini mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang ketiga, perbanyak referensi bacaan. Mantapkan dulu di pikiran kalian bahwa yang terjadi bukan kesalahan kalian. Coba aku lebih pintar. Coba aku punya keluarga mapan. Jadi mentalku nggak kayak people pleaser gini. Dan lain-lain. Kesampingkan rasa bersalah ini.
kalian pantas mendapat seseorang yang lebih baik. Mereka itu nggak akan berubah untuk jangka waktu yang lama. Kebanyakan seumur hidupnya ya akan begitu. Maka dari itu bergaullah dengan orang-orang yang baik dan positif. Cari teman baru. Rebut kembali diri kalian dan ingat siapa diri kalian dan apa yang kalian inginkan. Fokus untuk mendapatkannya dan cari dukungan untuk bisa mencapainya. Misalnya kalian punya bakat di industri kreatif, makanan, mengajar, budidaya tanaman tropis, pengen punya peternakan ayam kampung. Apapun itu segera lakukan. Cek komunitas yang sesuai, lalu cari cara meningkatkan keterampilan. Yang keempat, jangan biarkan narsisis kembali ke kehidupan kalian dalam kondisi apapun. Tenang aja, mereka akan tetap hadir di mimpi-mimpi kalian. Terkadang bisa bikin kalian merinding sendiri betapa nyatanya mimpi-mimpi itu. Jangan sampai kalian terkecoh dan terhanyut ikatan trauma. Teruslah cari cara atau bantuan yang kalian butuhkan untuk pulih. Ambil hikmah dari pengalaman ini. Apa aja yang udah bikin kalian kuat. Kalian menjadi lebih awas terhadap perilaku toksik. Kalian jadi lebih berani speak up. Kalian tahu bagaimana menangkis taktik narsistik, dan lain sebagainya. Ibaratnya, kalian kayak udah pernah ke neraka, terus balik lagi dengan selamat. Nah, setelah keluar dari neraka hubungan narsistik, kalian jadi makin tegar menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan ke kalian. Saat mata hati kalian mulai terbuka, kalian akan sadar bahwa kalian itu adalah seseorang yang begitu berharga. Yang kelima, sadarlah kalian itu unik, satu-satunya di dunia ini. Kalian hanya punya satu kehidupan untuk kalian jalani di dunia ini. Jadi berhentilah menyia-nyiakannya untuk orang yang selalu menguras energi, menodai ketulusan cinta, menginjak-injak kemanusiaan, melukai pikiran, melecehkan, dan menganiaya batin kalian. Kalian adalah anugerah buat dunia ini. Jadi bangkit dan bergembiralah. Bagi anugerah itu untuk orang yang tepat. Yang terakhir, keenam, tegaslah dalam kasih dan tegarlah dalam jiwa. Jangan biarkan siapapun memperlakukan kalian dengan buruk. Kalian itu berharga. Tunjukkan nilai ini ke orang-orang. Kasih lihat bagaimana sayang dan cinta yang sebenarnya, yang enggak menyakiti, memanfaatkan, atau merugikan. Tunjukkan keberanian kalian dan bilang, saya pantas dapat yang lebih baik. Jadi kalau kalian pengen banget menolong pasangan kalian yang narsistik, coba pikirin lagi matang-matang. Apakah pertolongan kalian nanti udah sejalan dengan hal-hal prinsipil di atas? Kalian bisa saja keliru dalam memaknai diri kalian. Kalian mungkin mengira ini adalah kesalahan atau tugas kalian untuk menolong. Sehingga kalian justru diperbudak oleh seseorang yang hanya memanfaatkan kalian. Saya pun pernah di posisi ini, mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan pikiran untuk menjadi jalan keluar sejumlah masalah dan cita-cita mereka yang punya tendensi narsistik tinggi di sekitar saya. Saya pun beranggapan, kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa menolong? Masa saya tega? Dia kan saudara sendiri, dia kan sendirian, dia kan nggak punya banyak pilihan. Toh rezeki pasti ada aja yang ganti. Mungkin takdir saya hadir ke dunia ini juga sudah digariskan begini. Tapi bagaimana dengan waktu dan tenaga yang sudah saya habiskan? Kesempatan yang saya lewatkan? Kenyamanan hidup yang saya kurangi atau hilangkan? Atau peluang rezeki yang harus saya kesampingkan? Semuanya sudah nggak bisa diubah lagi. Apakah saya menyesal telah membantu? Sejujurnya iya, tapi saya sudah menerima karena itu terjadi di saat yang memang saya pikir sudah digariskan oleh semesta harus saya jalani.
Yang saya sesali terutama adalah kenaifan saya. Dan ini pun saya sudah maafkan diri saya. Waktu itu saya melakukan semuanya penuh keikhlasan. Gak pernah pamrih. Justru senang bisa membantu mencari jalan keluar buat yang saya pikir kesusahan. Setelah puluhan tahun, selalu menjadi scapegoat, adakah mereka-mereka yang selalu saya tolong peduli sama saya? Adakah saya mah santai orangnya? Apakah pernah mereka nanya, apakah saya baik-baik saja? Sayangnya enggak. Jikapun terpaksa, semua hanya basa-basi di permukaan. Mereka selalu mendekat dan menyapa jika ada perlunya. Jadi kalian perlu pikirin lagi. Iya, mungkin memang kalian tercipta, terlahir kembali ke dunia ini untuk melayani. Tapi temukan cara untuk melayani yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih mulia. Yaitu menolong mereka yang benar-benar butuh pertolongan, benar-benar menghargai bantuan. Pertolongan yang ngasih kalian penghargaan dan menjadikan sekitar kalian dan diri kalian lebih baik. Bukan yang menyakiti, menguras tenaga, dan merendahkan martabat kalian. Orang yang benar-benar ingin membantu seorang narsisis seperti kalian, sejatinya punya tujuan yang lebih mulia. Kasih dan sayang kalian terlalu besar jika hanya diperuntukkan kepada si narsisis yang nggak tahu diuntung, nggak pernah puas, penuh kelicikan dan racun berbisa. Jika kalian benar-benar pengen menolong narsisis, kalian harus paham dan sadar akan hal ini. Setiap hari itu, selalu ada seorang narsisis yang membuat seorang pria atau wanita berakal budi baik yang terpuruk dan terkungkung, jauh dari tujuan hidupnya yang sebenarnya. Setiap hari ada seorang narsisis yang menguras perhatian seorang pria, wanita, atau anak yang luar biasa yang punya potensi untuk membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan orang lain. Kalian kayak kata Nike Ardila, punya seberkas cahaya terang yang akan menyinari kehidupan di sekitar kalian. Tujuan narsisis adalah untuk memadamkan cahaya itu, menyedot keindahan dalam jiwa kalian, memburamkan kejernihan pikiran kalian. Jadi kalian semakin jauh dari mengetahui dan memahami bagaimana mencapai tujuan sejati hidup kalian. Jika kalian ingin membantu seorang narsisis, ketahuilah apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Ketahui dan ikuti prinsip-prinsip hidup kalian. Dan ini satu lagi yang perlu kalian tahu. Narsisis itu nggak mau ditolong dan nggak merasa butuh pertolongan. Dia punya alat, strategi, dan taktik mumpuni yang udah dipakai berulang kali sepanjang hidupnya. Makanya, ngapain malah buang-buang waktu mencoba menolong seseorang yang gak ingin ditolong. Padahal ada ribuan atau jutaan orang lain yang beneran butuh ditolong. Kalian bisa bantu lebih banyak orang ketika kalian menjauh dari narsisis. Kalian dapat membantu para penyintas lainnya. Kalian dapat bantu begitu banyak orang-orang yang malang di sekitar kalian. Saya yakin banget, begitu keluar dari lingkungan rumah, coba tengok kiri kanan kalian. Sepanjang jalan ke kantor, begitu banyak kebutuhan nyata di mana kalian bisa ikut terlibat. Kalau punya waktu atau kemampuan fisik yang terbatas, banyak kok komunitas online yang juga mengorganisir berbagai kegiatan di mana kalian bisa ikut dari rumah. Sesimpel bantu bikin digital flyer untuk festival jaipong di kelurahan, atau apalah itu. Seiring berjalannya waktu, kalian akan makin paham dan tahu tentang hal-hal lainnya yang memang pantas kalian bantu. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kalian pergi, menjauh dari orang-orang narsistik. Kalian gak akan nyangka ada begitu banyak orang yang ingin bersama kalian. Inilah mengapa narsisis selalu mengisolir kalian dari orang-orang ini.
Kalian seperti terjebak hanya untuk melayani mereka 24 jam. Kalian punya banyak berkat dan anugerah untuk dibagi kepada dunia. Narsisis tahu ini, makanya mereka pepetin kalian, menjalin hubungan dengan kalian, dan terus memanipulasi agar kalian terus bertahan sama mereka. Kalian punya banyak bakat, keterampilan, dan kemampuan. Ya inilah yang bikin mereka ogah ngelepasin kalian. Jadi mulai hari ini, coba bilang begini ke diri kalian. Saya nggak akan lagi terjebak dalam kebohongan. Saya nggak akan membohongi diri saya. Saya punya jiwa yang indah dan berharga. Saya punya anugerah untuk dibagi dalam hidup dan di dunia sekitar saya. Saya bisa bebas menjadi diri saya sendiri dan akan hidup sesuai dengan diri saya sendiri. Saya bisa melakukan banyak hal dan saya bisa menciptakan kebahagiaan versi saya sendiri dengan apa yang saya miliki. Jadi itulah caranya kalian menolong seorang narsisis. Dengan cinta, kasih, cahaya terang dari jiwa kalian, keberanian kalian untuk pergi. Percaya bahwa kebenaran itu akan datang, naik ke permukaan. Begitu juga dengan kalian. Kalian akan bangkit dan menjadi pemenang. Dan menyala, saudaraku. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Saya juga membuka sesi konsultasi melalui telepon bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai@gmail.com untuk penjadwalan. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.